Shalom saudara yang terkasih. Pada hari ini berjumpa lagi dengan saya Endang Lestari dalam renungan harian Jumat 10 Juli tahun 2026. Dasar ayat kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berbahagialah kita yang menerima sabda firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Keluar dari zona nyaman. Kadang Tuhan membuat kita merasa sendirian supaya kita berhenti mencari rumah di dalam diri manusia. Fase paling menyakitkan dalam hidup adalah saat Tuhan mulai memisahkan hal-hal yang selama ini kita kira adalah sumber kebahagiaan kita. Saudara yang terkasih, terkadang kita merasa pelan-pelan Tuhan ambil apa yang kita genggam erat. Orang-orang yang kita perjuangkan, tempat yang terasa begitu nyaman, hingga versi diri yang sangat dibanggakan. Di fase ini kita merasa hidup terasa hancur. Padahal sebenarnya Tuhan bukan sedang menghancurkan hidup kita. Tuhan hanya sedang menghancurkan keterikatan pada hal yang salah. Karena ada level hidup tertentu yang tidak akan bisa kita capai selama beban di tangan kita masih penuh dengan hal-hal yang tidak seharusnya kita bawa. Saudara yang terkasih, tidak semua yang membuat nyaman membuat kita bertumbuh, dan tidak semua yang hilang dari hidup kita adalah sebuah kerugian. Tuhan sengaja membuat hidup kita kosong agar kuasa Tuhan benar-benar dinyatakan. Seringkali kita terlena dengan kenyamanan dalam hidup, strata sosial sebagai identitas hidup, dan perhatian dari orang lain sebagai sumber bahagia. Nah, itulah mengapa saat semuanya diambil, kita merasa diri juga ikut hilang. Padahal yang hilang bukan diri kita. Yang hilang hanyalah tempat kita menggantungkan diri terlalu dalam. Saat hidup kita dalam fase dilepaskan dari keterikatan, akan terasa hampa dan kosong. Dan ini adalah titik nol dalam hidup. Dan di titik ini akan ada perubahan. Sebab sebuah benih tidak akan pernah bisa tumbuh jika ia terus mempertahankan bentuk lamanya. Jadi, mari kita merenungkan bahwa jika saat ini kita sedang merasa di titik nol dalam hidup, ini bukan berarti Tuhan menghukum kita, tapi Tuhan sedang membersihkan ruang hidup dari apapun yang menjauhkan kita dari Tuhan. Amin.
Ini hidup kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Mampukan kami untuk kami bisa menjadi saksi-Mu di muka bumi ini, di sekitar kami, dalam keluarga kami, tempat kerja kami, lingkungan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, sehingga orang-orang yang belum mengenal Engkau, melihat Kristus itu melalui hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan, hidup kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.